Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kalista Aulia Firnanda, nomor absen 9 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 semester 1 yaitu sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu sel yang dapat menghasilkan energi listrik dari suatu reaksi kimia. Nah, sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta dan sel elektrolisis ini memiliki persamaan. Yang pertama, sama-sama menggunakan elektrode yang terdiri dari katode, anode, dan larutan elektrolit. Kita mengingat kembali, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan energi listrik. Contoh dari larutan elektrolit sendiri ini yaitu seperti asam, basa, dan larutan garam. Persamaan yang kedua yaitu pada katode terjadi reaksi reduksi atau penurunan bilangan Bilox, sedangkan pada anode terjadi reaksi oksidasi atau kenaikan bilangan Bilox. Nah, selain memiliki persamaan, sel volta dan sel elektrolisis ini juga memiliki perbedaan loh. Jadi, perbedaan sel volta dan sel elektrolisis ini yaitu yang pertama, pada sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia. Perbedaan yang kedua yaitu pada sel volta terjadi reaksi redoks spontan, sedangkan pada sel elektrolisis terjadi reaksi redoks tidak spontan. Perbedaan yang ketiga yaitu pada sel volta katode bermuatan positif, sedangkan anode bermuatan negatif. Begitupun sebaliknya, pada sel elektrolisis katode bermuatan negatif, sedangkan anode bermuatan positif. Atom yang paling umum dijadikan contoh dalam sel volta yaitu seng dan tembaga. Misalkan kita taruh ion tembaga 2+ di dekat atom seng. Secara natural, elektron akan berpindah dari atom Zn ke ion Cu2+ tadi. Lalu, apa yang terjadi? Atom Zn yang awalnya berbilox 0 akan menjadi 2+. Dan ion Cu yang awalnya berbilox 2+ akan menjadi 0. Atom Zn tadi kehilangan elektronnya yang membuat dia mengalami oksidasi yang menjadikannya reduktor terhadap ion Cu. Sedangkan ion Cu mendapatkan elektron dari Zn yang membuatnya mengalami reduksi sekaligus oksidator terhadap Zn. Karena reaksi ini terjadi secara natural, maka reaksi ini disebut reaksi redoks spontan. Bentar deh, kenapa sih ion Cu ini yang mengambil elektron dari atom Zn dan bukan sebaliknya? Ya, karena Cu ini punya kekuatan lebih untuk menarik elektron ketimbang Zn. Kok bisa tahu sih Cu lebih kuat daripada Zn? Taunya dari mana? Jadi gini, di materi ini ada yang namanya deret volta. Simbolnya sih, dia itu merupakan urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial listrik mereka. Kalau dibandingin sama atom He yang punya potensial listrik 0, bisa dilihat di sini bahwa Cu terletak jauh di kanan Zn yang artinya dia punya potensial listrik lebih tinggi daripada Zn. Nah, dari sini kita bisa tahu kenapa Cu yang mengambil elektron Zn dan sebaliknya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu belum bagaimana sih cara kerja sel volta itu? Jika belum, yuk kita simak video berikut sama-sama. Cara kerja sel volta. Di sini kita punya dua larutan ZnSO4 dan CuSO4. Lalu kita taruh sepotong logam Zn dan sepotong logam Cu. Kedua potongan logam ini disebut elektroda. Dalam reaksi ini, potongan logam Zn disebut dengan anoda, yaitu sebutan untuk elektroda tempat oksidasi terjadi. Sedangkan potongan logam Cu disebut dengan katoda, yaitu sebutan untuk elektroda tempat reaksi reduksi terjadi. Nah, antara kedua logam potongan ini, kita hubungkan kabel. Dalam sel volta, sebenarnya juga terdapat jembatan garam yang fungsinya sebagai penyimpan larutan. Tetapi di sini saya tidak perlihatkan dahulu agar lebih fokus ke reaksi Zn dan Cu-nya. Coba kita zoom sel volta ini sampai kelihatan atom-atom penyusunnya. Bisa dilihat susunan atom Zn ini adalah pinggiran dari potongan logam-logam seng tadi. Sama halnya juga dengan atom Cu. Sedangkan ion Zn2+ dan Cu2+ adalah bagian dari larutan sulfat tadi. Udah pada tahu kan kalau Cu2+ itu lebih cenderung menarik elektron ketimbang Zn?
Nah, karena reaksi redoks antara Zn dan Cu2+ berlangsung spontan, maka secara natural Zn akan melepaskan dua elektronnya. Kedua elektron tersebut bergerak dari potongan logam seng menuju potongan logam tembaga melalui kabel. Sebentar, masih ingat kan definisi listrik? Ya, pergerakan elektron. Nah, pergerakan elektron tadi adalah bagian yang menimbulkan listrik pada sel volta. Skip dulu ya, kita lanjut ke reaksinya. Karena melepaskan dua elektron, atom Zn pun berubah menjadi ion Zn2+. Dan ada nih fakta penting yang harus kalian tahu. Nomor 1, atom netral yang tidak bermuatan akan membentuk logam padat. Dan nomor 2, ion logam biasanya bisa larut dalam air. Karena Zn2+ sudah bermuatan, otomatis dia akan larut dalam air ngikut teman-temannya yang ada di larutan seng sulfat tadi. Kita lanjut ke pergerakan elektron tadi. Dua elektron tadi akhirnya nyampe di potongan logam Cu. Karena di larutan ada ion Cu2+ bertebaran dan mereka haus akan elektron, salah satu dari mereka bakal mendekat ke potongan logam buat nyamperin dua elektron sumbangan Zn tadi. Dan boom, dia berubah menjadi atom netral Cu. Berdasarkan fakta tadi, lama-kelamaan potongan logam seng akan menipis karena bakal banyak atom Zn yang larut ke larutan. Sebaliknya, potongan logam tembaga akan menebal karena makin banyak ion Cu2+ yang jadi netral dan akhirnya gabung menjadi bagian dari potongan logam. Dari cara kerja sel volta tadi terjadi reaksi, yaitu Zn bertindak sebagai anode dari Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron dengan E0 plus 0,76 volt. Sedangkan Cu bertindak sebagai katode, yaitu dari Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu dengan E0 plus 0,34 volt. Dari kedua reaksi tersebut terjadi reaksi redoks, yaitu Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu dengan E0 1,1 volt. Nah, dari reaksi tersebut kita bisa tahu notasi selnya. Sebelum menentukan notasi sel dari reaksi tersebut, saya kasih tahu bahwa notasi sel rumusnya yaitu anode, ion, jembatan garam, ion, dan katode. Nah, sekarang kita bisa masukkan reaksi tadi pada rumus notasi sel, yaitu Zn, Zn2+, jembatan garam, Cu2+, dan Cu. Nah, gimana teman-teman? Kalian sudah paham belum tentang materi pada kali ini, yaitu sel volta? Jika belum, kalian bisa melakukan latihan soal atau bisa melihat video pembahasan soal pada video berikutnya. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.